Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa pertemukan lagi di acara kajian minggu ya, mingguan. Tiap hari Kamis ya, kebetulan hari besok kan libur, jadi kita dimajukan menjadi hari Rabu. Ya, untuk hari ini insya Allah Ustadznya sudah hadir, Ustadz Dedi SQ ya. Nanti akan membawakan tema dengan temanya birrul walidain. Mungkin artinya berbakti kepada orang tua, mungkin seperti itu ya. Kata Pak Ustadz ini nih yang satu. Untuk mempersingkat waktu, berhubung sudah jam 1 ya, mau jam 1 ya, kita dimulai saja mungkin. Dipersilakan Pak Ustadz untuk ke mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Kami hormati segenap karyawan, staf karyawan ya PT Indosat. Gimana nih saya? Jamaah dah yang hadir, jamaah yang hadir pada siang hari ini dalam kajian mingguan. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan petunjuknya ya, yang hadir pada siang hari ini. Semoga saya doakan biar pada sehat badannya, biar Allah senantiasa memanjangkan umurnya, biar ibu bapak-bapak semua dimudahkan rezekinya, ditambahin anaknya kalau udah punya anak ya kan, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sampai dengan saat ini kita bisa bertemu dalam rangka pengajian rutin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat manusia yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman, dan seorang manusia yang jikalau disebutkan namanya di hadapan kita namun kita tidak membacakan sholawat kepadanya, maka jangan harap kita akan dapat memandang wajahnya kelak di yaumil kiamah. Jangankan syafaatnya, memandang wajahnya pun kita nggak akan sanggup. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita diam 1000 bahasa tanpa membacakan sholawat kepadanya. Mulai saat ini kalau dengar nama Nabi Muhammad, ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Inilah yang termaktub di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian di waktu malam, tiba-tiba lampu Sayyidina Aisyah, lampu rumahnya padam dan jarum yang dipakai untuk menjahitnya pun terjatuh
sampai nggak tahu di mana itu jarum jatuhnya karena saking gelapnya malam itu. Tiba-tiba baginda Rasul pulang selesai melaksanakan sholat Isya. Ketika beliau mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah terkagum-kagum, takjub melihat cahaya Rasulullah sangat terang saat itu. Ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu, alangkah terangnya sinarmu pada malam hari ini. Lalu baginda Rasul bersabda dan menjawab, wahai Aisyah, istriku tercinta, sungguh merugilah orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan dapat memandang wajahku. Ya Rasul, kata Sayyidah Aisyah, siapa orang yang nanti pada hari kiamat tidak dapat memandang wajahmu kelak? Maka baginda Rasul pun menjawab, itu orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya, namun dia tidak membacakan salawat kepada aku. Itu orang yang nanti pada hari kiamat gak bakalan memandang wajah Rasul. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, dia diem membisu 1000 bahasa. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini saya disuruh nyari tema, bingung sebenarnya dari pagi. Kalau paling bingung saya kalau nyari tema itu, Pak. Saya kalau khotbah itu kagak pakai tema. Yang penting saya tema buat taubat. Saya kisah cari hadis-hadis tentang taubat itu aja. Pada kesempatan kali khotbah yang singkat saya akan membahas tentang, saya nggak pernah begitu tuh. Jadi saya langsung aja, tapi ada intinya maksudnya. Makanya saya bingung nih nyari tema. Ayo birrul walidain beda. Apa namanya? Bakti yang orang tua beda. Saya nih nggak bisa tema-tema yang ini apa. Kalau ustadz-ustadz yang udah di TV atau apa kan intelek lah gitu. Bahasa-bahasa yang kagak kita pahami saya kurang begitu bisa. Makanya sederhana aja. Mungkin kalau birrul walidain semua juga orang pada paham. Berbakti sama orang tua mungkin semua juga paham maksudnya apa gitu. Makanya saya paling takut kalau suruh nyari tema. Udah itu aja dah. Kalau mau diterima ya syukur gitu. Ini mohon maaf ini ya, saya belum lama, masih belajar Pak, masih nyari ilmu saya juga. Walaupun kuliah mah udah selesai tahun 2009 di PT IKI, tapi ilmu mah nggak seberapa di kuliahan mah. Makanya saya masih terus mencari ilmu sama guru-guru, kiai-kiai. Saya ngaji-ngaji kitab ulama-ulama gitu. Jadi kalau ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf ini ya. Enggak kayak Ustadz Zulfikar, dia mah udah gedean. Udah Ustadz gedean dia mah. Udah melanglang buana. Kalau saya mah belum baru paling jauh nih dan mau Pak. Paling jauh. Selama biasanya saya tingkat RT Pak. Kalau malam Jumat ibu pada ngaji, itu saya ngisi kadang. Lingkungan saya doang. Yang penting ilmunya. Alhamdulillah dah. Kalau diterima mah. Ya kalau ada baiknya ambil ya, gitu aja. Kalau emang kagak demen, kagak resep, telan bae udah. Jangan mau diprotes. Hadirin yang dirahmati Allah, karena hubungan birrul walidain berarti ada hubungan dengan kedua orang tua kita. Terutama ibu ya. Ibu itu ngelahirin, mulai sebelum lahirin juga kan ngandung dulu. Mulai dari ngidam kalau nganten baru. Terus terang saya juga masih baru ini. Istri lagi enek baik rasanya. Sian bang, saya ngeliat saya kagak pengen kemana-mana, capek gitu. Katanya ini jangan terlalu capek, jangan naik motor jauh-jauh begitu kata bidannya. Saya liatin enek baik, sakit palanya, saya urutin, saya kerokin. Itu ternyata orang ngandung itu luar biasa. Apa pengorbanannya. Belum nanti kalau wewe itu umur berapa bulan itu baru enek doang, belum dikeluarin bini saya. Apalagi gue udah enek dikeluarin tambah nyiksa lagi. Belum nanti 7 bulan, kalau 8 bulan tidur kagak bisa tidur. Baru mati. Ini tapi hidup enggak apa? Terus Terusin aja nih. Iya. Enggak kelihatan saya tapi suaranya kedengeran gitu. Iya kan, belum udah 9 bulan 10 hari baru ngelahirin juga kan capek banget ya. Ada yang sampai ngap-ngapan, ada yang sakit banget itu cewek kalau ngelahirin seorang anak. Makanya suami kalau dari isi lahir jangan kabur, tungguin. Dia butuh tuh apa namanya, support, motivasi dari suami gitu. Jangan kabur, bini mau ngandung pergi kerja, izin dulu begitu maksudnya. Bang sehari nggak mungkin dipecat, temenin. Itu seorang istri ngelahirin luar biasa. Apa? Nah itu kan hidup.
Udah banyak lagi tuh jamaahnya. Resep juga kita ngeliatin ya. Santai be ngajinya. Yang penting dengerin. Mau selonjoran boleh silakan ya. Mau senderan boleh ya. Yang penting dengerin. Jangan tidur di sini. Udah Ustadz tidur. Sampai ngelahirin itu anak udah jadi lahir ke muka alam dunia, disusuin, tetein, kalau malam kadang bangun. Sangat berat perjuangan seorang ibu. Udah gede, udah mandiri, kudu pantes. Yang wajib tuh anak kudu ngebakti kepada kedua orang tua. Jangan nama yang lain. Udah punya istri, nggak pernah nengokin emaknya. Udah punya suami, nggak pernah nengokin ibunya, bapaknya. Jangan kayak gitu. Itu punya lupa tuh, kacang lupa sama kulitnya. Jangan kayak gitu jadi orang. Hadirin yang dirahmati Allah, saya paling lama sampai 1:30 ya Pak ya. Ya, karena saya mau ngajar lagi ntar 2:30 di PTJLC itu. Pada ngaji cuman kalau di sono baca Quran gitu, saya resep gitu tuh. Ntar baru saya terangin gitu. Ya kalau sini mah dengerin ngaji, namanya ngaji nguping. Dengerin doang gitu. Sini ada beda harinya. Oh beda harinya, oh iya beda. Bagus dah. Biar bacaan sholatnya benar gitu maksudnya. Hadirin dirahmati Allah, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan ini sangat jarang kita dengar di majlis taklim atau di rumah kiai, rumah ustadz. Biasanya kalau yang datang seorang pedagang ke rumah kiai, paling yang dia minta apa? Kiai, amalan apa? Hizib apa? Yang kalau saya amalin itu hizib dagangan saya laris, gitu. Kalau yang datang seorang pejabat mau nyalon wali kota, dia akan minta doa, Kiai doain saya biar saya jadi kepilih wali kota. Kalau yang datang seorang wanita yang belum dapat pasangan, dia akan minta, Kiai amalin amalan apa? Atau doain dong, yang kalau saya amalkan saya cepat dapat pasangan. Tapi sahabat Rasul nggak bertanya seperti itu, bukan salah. Bagi mereka buat apa dagangannya laris kalau hidupnya seperti kesurupan iblis? Buat apa jadi pejabat hartanya banyak kalau duit orang dimakanin? Buat apa dia punya keluarga kalau hidupnya bagai di neraka? Tapi tujuan dia, bagaimanapun kejadiannya, dia jadi seorang pedagang, pejabat, ataupun seorang punya keluarga, dia pengen semuanya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasul, amalan apa yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah kalau saya amalkan?" Maka baginda Rasul menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. Bagi seorang sahabat Rasul, sholat tepat pada waktunya itu udah biasa. Beliau jamaah mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mereka selalu tepat pada waktu sholatnya dan selalu berjamaah dengan baginda Rasul. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Tsumma ya Rasulullah." Kemudian ranking kedua apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka baginda Rasul pun menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ya Rasulullah. Kemudian ranking ketiga itu apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka baginda Rasul pun menjawab, "Al jihadu fi sabilillah." Berjuang di jalan Allah. Antara yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya, dan yang ketiga al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Seakan Rasul ingin mengatakan, jika kamu khusyuk dalam sholatmu, kamu mati dalam memperjuangkan akidah Islamiyah, namun engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, jangan harap engkau akan bertemu dengan Allah. Kunci itu nomor 2, birrul walidain. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Saudara,
nanti di akhirat ada 3 tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka, yang ketiga apa? Al-A'raf namanya. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf itu adalah waiting list, tempat daftar tunggu orang yang mau masuk ke dalam surga. Dia nggak bisa langsung masuk ke dalam surga karena ada sesuatu yang mengganjalnya. Mereka penghuni Al-A'raf adalah orang-orang yang mati syahid. Loh, kenapa mereka orang yang mati syahid nggak bisa langsung masuk ke dalam surga? Mereka nggak dimasukkan ke neraka karena besar pahalanya. Mereka nggak bisa langsung masuk ke dalam surga karena ada sesuatu yang mengganjal. Apa ganjalannya sehingga dia nggak bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah? Karena dulu di alam dunia dia pernah menyakiti hati ibu dan bapaknya dan belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Apa yang dilakukannya? Membunuh kedua orang tuanya? Tidak. Meludahi kedua orang tuanya? Tidak. Apa yang dilakukannya sehingga dia terganjal masuk ke dalam surganya Allah? Ini ayatnya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau engkau menyaksikan kedua orang tuamu sudah tua renta, lalu ia memerintahkan kepadamu suatu perkara, lalu Anda mengucapkan, membentaknya dengan mengatakan, udah cukup, itu menjadi ganjalan Anda masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita mendengar kisah seorang Alqamah yang rajin ibadah di zaman Rasul? Sahabat Alqamah ini rajin puasa, tapi apa? Ketika sakaratul maut, dia ditahan oleh malaikat maut, ruhnya keluar, ditarik, diulur lagi, ditarik, diulur lagi. Kan orang sakaratul maut tuh mati kagak, hidup juga kagak, ngap-ngapan. Itu orang kalau di sakaratul maut itu suruh bacain surat Yasin, kalau enggak surat Ar-Ra'd, kalau enggak talqinin. Kalau enggak bisa baca surat Yasin, la ilaha illallah di telinganya. Jangan bilang begini, nyebut apa nyebut. Jadi bingung, nyebut apaan? Nyebut apaan? Orang lagi ngap-ngapan dia sekarang nyebut. Itu setan lagi ini Pak. Kalau dia sakar itu setan lagi berebut biar dia masuk ke agama Nasrani. Mohon maaf, di dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, karya Imam Al-Qurtubi jelasin, ketika orang akan meninggal dunia, setan berubah wujud menjadi orang tuanya, bapaknya. Kata setan ini menjadi bapaknya, masuklah ke agama Yahudi karena agama Yahudi adalah sebaik-baik agama. Setan yang kedua berubah wujud menjadi ibunya. Ini lagi sakaratul maut didatengin sama setan, berubah wujud ibunya. Kata ibunya, masuklah ke agama Nasrani karena agama Nasrani adalah sebaik-baik agama. Itu dia ngajak bujuk rayu, padahal bukan bapak kita nih, bukan ibu kita. Ini ingat nih, nanti kalau mau mati saya kasih tahu sekarang. Iya, kalau ada orang meninggal dunia, ada yang datang ibu, itu bukan ibu kita. Ada yang datang bapak, itu bukan bapak kita, itu iblis. Karena dia mengajak masuk ke agama Nasrani dan Yahudi. Ini 2 kitab yang dikarya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan karya Imam Al-Qurtubi. Kalau 2 kitab ulama yang ngarang pasti benar. Ini ada hadisnya. Makanya nanti kita jangan sampai terpedaya. Saya pernah ngajiin Pak Domo Pak di Rumah Sakit Pondok Indah. Pak Sudomo itu kan dia dulu agama Islam, terus masuk Kristen ya, Islam lagi begitu ya, ngikutin agama bininya dia mah, bininya ya begitu ya. Udah nyoblok juga gitu. Tapi pas terakhirnya kata istri yang terakhir mah dia suka sholat subuh. Tapi heran ini Pak Domo itu selang subuh ganti-ganti masjid Pak. Subuh di sini masjid ini, subuh besok di sono masjid sono, pindah-pindah ya. Kata istrinya yang terakhir. Cuman saya heran ya, lagi mau meninggal lagi di ruang ICU, saya baca Yasin Pak sendiri. Saya habis si asar baca Yasin. Lah di samping saya Pak, jam 5 menjelang maghrib, pendeta datang. Begini Pak, disebut palanya dipegangin. Halo ya Bapak di sorga, Ibu di sorga, Mama paman di mana tahu dah. Jadi maksudnya orang pendeta kan begitu ya. Jadi ya Allah, saya perang gitu, perang. Saya satu Islam, yang satu Kristen. Biar dia masuk agama Kristen itu 4 orang pendeta. Ustaznya satu, saya doang. Iya, saya baca Yasin wes ulang-ulang. Nggak tahu matinya mau bagaimana itu. Saya capean, saya pulang maghrib. Ada yang kayak gitu Pak, saya ngalamin itu. Saya kan spesialis ngajiin orang mau mati.
Orang pernah Pak, saya mau ngajiin orang lagi sakarat. Emang dia tukang jualin banda. 1000 meter buat si Anu lagi mau mati begitu. Anaknya disebutin, buat si Enda 100 meter, buat si ini 300 meter. Itu udah mau mati Pak. Ngapan? Saya baca Yasin, tapi dia nyebut begitu tuh. Bandanya disebutin, nih buat si Anu 300 meter, buat anak gua buat 100 meter. Disebutin kayak gitu. Masya Allah. Padahal Pak kalau mau mati jangan nyebutin warisan sebelumnya. Kalau Nabi Yakub pas mau meninggal dunia, idh hadara Yaqubal maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah kata Nabi Yakub ketika dia akan meninggal dunia kepada anak-anaknya, wahai ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku meninggal dunia? Tuh yang benar mah kayak gitu. Bukan ngomongin banda. Tanah beda omongin udah mati. Untung pas saya baca Yasin sadar lagi tuh orang. Selamat dia. Cuman pas meninggal mah nggak lama meninggal saat itu. Ya kan orang kali sakaratul maut tuh kadang bisa dikembali lagi ruhnya Pak. Maksudnya dikembaliin lagi biar dia taubat gitu loh. Karena kalau udah ditenggorokan, udah nggak terima taubat, kan roh. Jadi ngomongin roh ini jadi saya. Kan ditarik dari sini Pak ke atas. Ini kan ke sini dia. Ke atas. Lewat sini, sampai sini. Itu masih diterima taubat. Berarti kakinya udah lemes nih, udah dingin. Kalau udah ditenggorokan, udah nggak terima taubat. Ya, itu hati-hati. Makanya kita kudu dari sekarang jangan nunggu udah tua taubat mah. Iya kalau masih hidup ya nggak. Kalau pulang kerja ketabrak, kita kan nggak tahu. Nauzubillah min. Ya. Tuh, supir taksi tadi katanya nggak tahu dia akan meninggal, tiba-tiba digorok itunya untuk kata Pak Indi tadi. Bininya anaknya nggak tahu kan. Namanya itu mau tuh suatu yang gaib ya. Makanya kita kudu selalu ingat kepada Allah. Jadi gini Pak, orang kalau meninggal dunia tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya sering menyebut nama Allah, ketika akan meninggal dunia dia akan gampang ngucapin la ilaha illallah. Mati lampu, innalillah. Jatuh kaget, astagfirullah. Ngeliat cewek cakep. Subhanallah. Udah diam, jangan liatin baik. Gini. Ini mah subhanallah. Tunggirnya liatin aja. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika si Alqamah akan meninggal dunia, Rasul bertanya, adakah dia punya seorang ibu? Rasul tahu kalau orang sakaratul mautnya lama, pasti ada hubungan dengan kedua orang tuanya. Nggak nanya habis makan apa nih Alqamah, nggak nanya habis ngelakuin apa nih Alqamah, enggak. Rasul tahu orang yang akan meninggal dunia pasti ada hubungan dengan kedua orang tuanya. Maka baginda Rasul bertanya, adakah si Alqamah punya seorang ibu? Maka sahabat Nabi menjawab, ada ya Rasul. Panggil ibunya. Dipanggillah ibunya Alqamah. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, baginda Rasul bertanya, wahai ibu, benarkah ini Alqamah putra panjenengan? Maka sang ibu menjawab, saya mah bahasa apa aja, yang penting ngerti gitu loh. Ya, Rasul mah nggak ngomong begitu dulunya, ngomong bahasa Arab. Ya semua ngomong panjenengan ya yang penting mengerti gitu. Maksudnya itu gitu. Benarkah Alqamah putra panjenengan wahai ibu? Maka sang ibu menjawab, dulu iya ya Rasulullah. Kenapa dulu iya sekarang kagak ibu? Ya Rasulullah, 9 bulan Alqamah berada di dalam perutku. Setiap malam aku berdoa untuk kebaikan Alqamah. Kedua tanganku setiap hari bekerja untuk kebahagiaan Alqamah. Alqamah sudah menjadi orang yang bahagia, punya rumah yang megah, mobil yang mewah, istri yang cantik, harta yang berlimpah, dekat dengan paduka Rasul. Tapi aku kecewa ya Rasul. Apa kecewamu wahai ibu? Dulu saat Alqamah sedang bersenang-senang dengan istrinya, aku butuh Alqamah, aku panggil Alqamah, dia malah memilih bersenang-senang dengan istrinya, dia malah mengabaikan panggilanku. Mulai saat itulah aku berdoa, ya Allah, mulai saat ini Alqamah bukan anak saya. Ibu Alqamah lagi sekarat, maafin. Tidak ya Rasul, kecewa ya Rasul, aku sakitnya di sini ya Rasul. Nggak dimaafin nih? Nggak. Wahai sahabat, ambil kayu bakar. Disuruh cari kayu bakar sama Rasulullah, sahabat Nabi nih. Langsung nggak lama ibunya bertanya, buat apa ya Rasulullah kayu bakar? Aku akan bakar Alqamah biar dia cepat meninggal dunia. Diem.
Saat itulah keluar suara rahim ibunya. Di hadapan ibunya, ya Rasulullah, engkau akan bakar Alqamah. Ibu, engkau memaafkan Alqamah? Iya ya Rasulullah. Didekapkannya lah Alqamah sambil mengatakan, nak, maafkan ibu ya, gara-gara ibu engkau seperti ini. Meneteskan air mata, jatuh ke jasadnya Alqamah, merangsang ruhnya keluar dengan mudah. Lalu para sahabat Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Tuh bukti, jangan macam-macam sama orang tua. Kalau baginda Rasul tidak bisa ngerewani, tidak bisa ngebantu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu bagaimana ulama, bagaimana kiai, bagaimana habib, apalagi ustadz, nggak ada apa-apanya di hadapan kedua orang tua. Makanya manusia nggak boleh mengagungkan ulama, tidak boleh mengagungkan kiai, tidak boleh mengagungkan habib, apalagi ustadz, melebihi kedua orang tuanya. Kita lihat sekarang, ngaji kemana baik itu anak, nyalan nyelonong baik, kagak sepamitan sama emaknya, kagak dicium tangan emaknya dulu mau ngaji. Udah nyampe majlis taklim kiai tuh habib, cium tangan bolak-balik. Emang ngelahirin dia habib? Emang ngandung dia kiai? Kan bukan. Alangkah beratnya tuh tadi saya udah kisahkan tadi. Emak bagaimana ngandung, belum enaknya, ya enggak? Belum 7 bulannya, kalau 7 bulan berat mau tidur. Ke kanan, kiri. Itu cewek kalau lagi hamil gede itu nggak bisa tidur. Lo kan jengkang begini ya kan, susah juga. Belum lahiran, begitu maksud saya. Tidak boleh manusia mengagungkan ulama kiai habib, apalagi ustadz, melebihi kedua orang tua, apalagi pacar. Maknya nyuruh beli cabai ke warung luang gerimis, hujan, mak emang kagak tahu apa. Dan ceweknya jemput bang jam 12 malam, hujan geledek kagak kedengeran, berangkat. Sekarang begitu apa kagak nih sekarang? Kagak salah. Yang begitu. Kenapa? Karena cinta tuh. Mana cinta udah buta dah. Udah kagak inget dah. Kalau orang tuanya ngelahirin ceweknya yang dijemput, belum tentu jadi bininya. Bener nggak? Iya, belum tentu dia setia. Kan begitu. Ini udah mati-matian belain bini ceweknya. Kalau emaknya ngelahirin. Kalau surganya suami tetap sama ibu. Bener nih. Surganya istri sama suami. Kalau Anda baca kitab Uqudul Jan tuh jelas banget hak-hak dan kewajiban istri kepada suami. Guru saya Kiai Syarif Rahmat RSK pernah berceramah sekitar Ciputat dan Pamulang. Selesai berceramah, ada seorang jamaah bilang, Kiai itu di atas got ada rumah yang sangat sederhana. Siapa namanya? Tidak saya sebutin namanya Kiai, tapi ceritanya panjang. Bagaimana ceritanya Kiai? Bagaimana ceritanya, kata Kiai saya. Dulu dia Kiai, dulu dia itu seorang pemuda yang gagah berani. Dulu dia minta dijualkan harta warisan kepada sang ibu, tetapi sang ibu menolaknya. Lalu sang ibu direbahkan, hampir mau disembelihnya. Untung ada saudara-saudara menolong ibunya sehingga tidak terjadi penyembelihan terhadap ibunya. Kiai, sekarang orang tuanya, ibunya telah pulang ke rahmatullah. Harta warisan habis dimakan anak-anak yang durhaka tadi. Sekarang hartanya sudah habis. Dia tinggal bersama anak dan istrinya di atas rumah, di atas got yang sangat sederhana. Anehnya, ketika dia sedang makan, itu anak-anaknya pada lari keluar karena bau busuk yang keluar dari tubuhnya, walaupun tubuhnya tidak terluka tergores sedikit pun. Tidak ada dosa yang cash dibayar oleh Allah di alam dunia kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Kalau dosa judi, Pak, judi, main judi nih, nggak dibayar di dunia, ditangguhin siksanya nanti di akhirat. Maksudnya ditangguhin apa? Biar dia taubat, gitu loh. Minum, pemabok, berjatuh-jatuh, kagak disiksa di alam dunia, enggak. Tetap aja dia, walaupun lagi mabok naik motor ada yang nabrak mati, ada. Tapi kan nggak semua orang mabok kayak gitu. Artinya apa? Nggak disiksa langsung. Tapi kalau durhaka sama orang tua, Anda keluar pasti akan dapat musibah. Cash langsung dibayar sama Allah. Kan kita pernah dengar cerita si maling kundang, si boncel di Jawa Barat. Itu semua mengisahkan tentang anak-anak yang gak baik sama orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Pernahkah kita mendengar kisah seorang Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam? Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja di negeri Mesir, dia duduk di atas singgasana yang megah, memakai pakaian kerajaan. Tiba-tiba datanglah seorang nenek dan kakek dan segerombolan anak-anak muda.
Lalu Nabiullah Yusuf melepaskan pakaian kebesaran kerajaannya, lalu menghampiri sang nenek tua tadi, lalu mendudukannya di atas singgasananya, lalu ia dan yang lainnya menyungkur di bawah telapak kakinya. Yang mati Roman kita doang, Roman. Iklan. Lanjut aja ya. Lanjut bayar. Nggak. Udah biasa. Para punggawa kerajaan heran dan bertanya kepada sang raja Nabi, wahai Nabiullah, wahai raja, siapa nenek kakek yang kau muliakan itu? Maka dengan berwibawa Nabi Yusuf menjawab, nah, nenek dan kakek yang kedatangannya tidak kau acuhkan, nenek dan kakek yang kehadirannya tidak kau pedulikan, mereka itu adalah ibu dan bapakku. Di hadapan kalian aku adalah seorang raja yang siap dengan segala perintah, tapi diriku di hadapannya tidak lain adalah sebagai seorang hamba yang siap dengan segala titah. Apakah dengan menyungkur di bawah telapak kaki Nabi Yusuf turun kehormatannya? Tidak. Justru dengan peristiwa itu nama Nabi Yusuf semakin diabadikan oleh Allah di alam dunia, sampai-sampai setiap seorang beriman pasti membaca surat Yusuf. Dalam Al-Quran itu diabadikan oleh Allah nama Nabi Yusuf. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai umat manusia, wahai hamba-hambaku, jika ingin namamu aku masyhurkan di alamku, jika ingin namamu aku sebut-sebutkan di alam malaikatku, hormati ibu dan bapakmu. Di dalam kitab Tafsir Muntazam karya Imam Ibnu Al-Jauzi, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam pernah berdoa. Kata Nabi Musa, ya Allah, siapakah temanku di sorga? Lalu Allah menyebutkan nama dan alamat itu si pemuda tadi. Disebutin jelas, di kampung Anu, RT Anu, dijelasin nama Allah. Lalu dicari sama Nabi Musa, hampir gak ketemu tuh, karena sang pemuda ini gak terkenal. Hampir di puncak putus asa, tiba-tiba Nabi Musa melihat rumah yang sangat sederhana di bawah pohon yang rindang. Dihampiri rumah yang sederhana, dilihat dari luar, ternyata di dalam ada seorang nenek tua yang sedang disuapin makan oleh seorang pemuda. Selesai disuapin makan, sang nenek mengangkat kedua tangannya selaya nggak kedengeran apa yang didoakan itu. Lalu selesai mengangkat kedua tangan, Nabi Musa minta izin masuk. Wahai nek, bisakah saya masuk? Minta izin masuk ke dalam rumahmu. Kata sang nenek, boleh nak, silakan masuk. Nek, saya mau tanya, siapa nenek ini? Siapa pemuda ini? Maka sang nenek menjawab, saya adalah seorang janda yang tinggal mati suami saya. Saya dikaruniai seorang anak, satu-satunya ini anak saya. Nah, dialah yang menyiapkan kebutuhan hidup saya, mencuci pakaian saya, menyuapkan makan saya. Selesai saya disuapin makan, saya berdoa kepada Allah. Apa doamu, Nek? Ya Allah, doaku Nina, ketika hari kiamat nanti telah tiba, dunia telah hancur, demi keriduanku kepada anakku ini, jadikan anakku temannya Nabi Musa di sorga. Nek, kamu kenal dengan Nabi Musa? Kenal, dia kan Rasul Allah. Nabi Musa kan kalimullah. Pernah ketemu dengannya? Jangan ketemu nak. Keluar pun nenek jarang-jarang, udah gak kuat. Nek, tahu siapa saya? Tidak. Saya adalah Nabi Musa. Saya disuruh memberikan kabar gembira dari Allah kepada nenek, bahwa anak nenek nanti akan menjadi temanku di sorga. Tuh, doa ibu mustajab. Udah nyari doa sama anak, sama ibu baik udah. Itu ibu keramat yang jalan. Bener gak? Nyari doa kemana, ujung sampai ke Sukabumi, ke Bogor, datengin kiai biar laku. Kagak laku-laku. Gampang Neng kalau belum laku mah. Baca surat Yasin. Ya enggak? Itu ada ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Habis sholat subuh 100 kali, habis sholat asar 100 kali. Gak ada depannya ada air. Habis bacain minum, sisanya buat cuci muka. Insya Allah sebulan. Mau? Itu mah bukan pelet. Datengin narik jodoh namanya. Kalau pelet kan nyebutin nama, ya kan? Si ini binti ini, si ini binti ini kan melet namanya tuh. Kalau itu mah nyari jodoh namanya, itu ayat itu ayat tuh udah macam-macam fungsinya, Pak. Tinggal masalah kita gak tahu faedahnya aja. Kan Al-Qur'an ini mujizat.
Ini ada yang jagain malaikat. Mohon maaf, Anda nginjek orang sama nginjek Quran beda. Bener nggak? Kalau nginjek orang mah kagak kualat, bener nggak? Tapi Al-Quran Anda injek, kualat Anda. Kenapa? Ini kalimullah, ada yang jaga. Maka setiap ayat Al-Quran itu ada khasiatnya. Masalahnya kita kagak tahu, bener nggak? Ya, kalau habis dipecat, kalau nggak habis kontraknya, baca doanya Nabi Adam. Habis dipecat dari sorga, dibaca Rabbana Zollamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca tiap hari sama Nabi Adam. Kata Allah, fatalaqa Adam bi rabbi kalimatin fataba alaih innahu tawwabur rahim. Diterima taubatnya Nabi Adam. Orang kalau habis dipecat, habis kontraknya kerjaan, baca itu, insya Allah dapat. Ya kerjaan lagi. Sambil ngelamar begitu. Iya, yang utangnya udah habis, bisa dipanggil lagi, bisa nyari kerjaan, dapat begitu loh. Jadi ada fungsinya. Ayat Al-Quran tuh. Baca berapa kali? 100 kali. Rabbana zolamna anfusana wa lam taghfir lana. Begitu. Emang kita malas ngajinya? Boleh kayak gitu, boleh. Siapa yang larang? Orang saya sering ngamalin kok. Dapat akhirnya saya. Saya minta jodoh yang terbaik ya Allah. Dapat. Yang dulu nolak saya. Dulu nolak saya. Dulu nolak saya. Saya doa ya Allah, saya pengen jodoh yang terbaik untuk saya. Akhirnya dia putus sama cowoknya. Balik lagi sama saya. Yang ganteng ini. Kata saya yang ganteng. Insya Allah begitu. Jadi santai aja. Jangan risau masalah gituan mah. Banyak, tinggal kita dekat enggak sama Allah. Kalau dekat sama Allah, Anda pasti akan dikabulkan apa yang Anda minta. Masalahnya yakin apa kagak? Kalau doa itu harus yakin. Saya ngajar, antara habis ini mudah-mudahan keburu di PT JLJ itu Jalan Tol Linggalur Jakarta minggu kemarin. Minggu ini ntar ngajar. Mereka kemarin cerita tuh. Ustaz, saya doa, kata jamaah tuh. Saya doanya begini, saya cewek belum dapat jodoh waktu itu. Kalau saya dapat jodoh ya Allah, saya minta ya Allah suami saya itu kalau nggak orang Solo, orang Jogja. Kata dia. Jadi doa dia mah kayak curhat sama teman begitu. Ya Allah, saya pengen. Ini mah kalau doa begitu nggak apa-apa. Jangan curhat sama temennya. Sama Allah mah nggak pernah dicurhatin masalahnya. Jangan, teman mah bisa jadi ngasih masalah. Ya nggak, bukan ngasih solusi kan begitu. Ya no, pacar lagi pacaran, begitu kan. Itu temen tuh, pacar lagi pacaran sama yang lain maksudnya. Jadi ngompor-ngomporin, maka curhat sama Allah aja. Itu kata jamaah, kata dia cerita ya Allah, kalau saya punya suami, saya minta orang Solo kan orang Jogja. Nggak lama dia berdoa, dia udah ketemu sama seorang pria, udah kerja, dia nikah sama pria yang rumahnya antara Solo dan Jogja. Jadi tengah-tengah. Dia dapat dua-duanya tuh, bener nggak? Perbatasan. Lah kan dia mintanya ya Allah kalau nggak orang Solo, orang Jogja. Harus detail kalau minta meneng. Iya. Dikasih sama Allah, rumahnya suaminya antara Solo dan Jogja, berarti dapat dua-duanya. Ya Solo juga ya Jogja juga. Udah nikah, dia doa lagi. Ini jadi ngaji kemarin curhatan dia dah. Saya sampaikan ini biar Anda juga yakin sama doa Anda. Ya Allah, saya udah nikah nih, saya punya rumah yang 2 kamar, enak kali ya. Berapa bulan setelah berdoa, suaminya beli rumah, rumahnya ada 2 kamar. Kenapa nggak minta 3 kamar dia? Ngeblok ya? 5 kamar gitu ya? Iya, jadi pasti Allah akan memberikan sesuai dengan yang diucapkannya itu. Subhanallah, luar biasa itu. Lagi ada break. Makanya doa mah jangan nggak yakin. Hati-hati ya. Terutama doa-doa harus maksimal. Terutama di waktu-waktu tertentu. Jam 2 malam ya. Jam 3 bangun. Ya bangun, saya yakin pasti bangun ya. Nonton bola, kencing, habis kencing tidur lagi. Udah tahajud. Dia emang males banget. Emang mahal itu, waktu mahal. Makanya jarang orang yang mampu. Kalau ulama-ulama terdahulu mah kayak tiang masjid jam 2 berdiri sholat tahajud. Sayyidina Utsman 2 rakaat hatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan serakaat 15 juz. Rakaat kedua 15 juz, 30 juz. Hatam Quran 2 rakaat. Lah kita tarawih 11 rakaat juga udah males banget. Pengen cepetan bayi imamnya.
Udah beda gitu. Bakti kita kepada kedua orang tua kita, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia bagaimana ya Ustadz? Doakan orang tua kita. Robbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau Anda mau berziarah, silakan datang berziarah ke makomnya, bacakan surat Yasin atau Al-Fatihah. Bisa dari rumah juga bisa, ziarah juga bisa, terserah Anda. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata Rasul. Dulu aku larang kalian berziarah, fazuruha, sekarang ziarahlah. Perintah setelah larangan, kata kaidah usul fikih, an-nadbu, maka jatuhnya sunnah. Larangannya kan dulu perintahnya datang setelah larangan, dulu dilarang ziarah karena imannya belum kuat, sahabat. Ketika sudah kuat, fazuruha, sekarang berziarahlah. Maka perintah yang datang setelah larangan hukumnya sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam kesempatan yang bahagia ini, marilah kita saling menghormati kepada sama, terlebih kepada kedua orang tua kita yang telah mengasuh kita dari masih kecil sampai tua. Jangan orang tua udah tua renta ditaruh di panti sosial, panti jompo, jangan. Orang anak durhaka dong orang tua, kagak mau ngurusin. Orang lain ngurusin dibayar, kita yang ngurusin harusnya. Kenapa? Dulu juga kita lagi masih kecil, siapa yang netain? Siapa yang ngasih makan, yang nyuapin? Siapa? Ibu kita. Gitu. Banyak bahagialah kalau Anda bakti sama orang tua, insya Allah bahagia hidupnya. Tuh, saya punya jamaah ngaji sama saya. Malah dia mah ekstrim banget nih, mah. Kakinya dicuci, kaki apa? Dia cuci, airnya diminum, sisanya dibuat mandi sama dia tuh. Dulu bandel banget tuh dia. Dinasihatin sama temennya, lu nyuci kaki ibu lu tuh. Pas bener disuruh cuci kaki. Cuman kaki ibunya jangan dari becekan langsung dicuci. Iya itu Pak, bisa moncor. Pulang dari sawah dicuci diminum. Bukan, maksudnya itu mah simbol aja. Simbol kan ada hadisnya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bener tuh kata orang NU, dicuci kaki ibunya, diminum, langsung dibuat mandi sisanya. Makanya cuma pakai baskom nyucinya, ya air baru. Kalau guru saya bilang 3 kali nyuci, jadi cuci kali, minta maaf, maafin saya, sambil gitu, jangan nyuci doang. Buat apa nyuci doang? Maksudnya sambil minta maaf. Ketika orang tua sudah maafin, udah ngeredoin, maka keridhaan Allah akan timbul kepada kita, sehingga hidup kita bahagia, luas, lapang. Bener gak? Ridallahu fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu. Kalau orang tua udah maafin, itu akan datang ridho Allah. Gitu. Ketika ridho Allah sudah datang, rizki mah gampang. Allah udah ridho sama dia. Dicuci kakinya 3 kali kalau guru saya bilang. Habis itu 3 kali, baru yang ketiga diminum, sisanya dibuat mandi. Mandi jangan pakai sabun, jangan pakai sikat gigi, cubar udah begitu. Terus jangan kalau kata guru saya nih, jangan dilap. Biar nyerap sama badan kita, tambah bagus tuh. Bakti. Akhirnya dia nih jadi orang sukses sekarang tuh. Rizkinya biro jasa doang. Rizkinya alhamdulillah berkat keridhaan kedua orang tua. Ya Anda mah caranya bagaimana? Terserah Anda. Yang penting sama orang tua kudu bakti. Kalau orang tua lagi butuh biayain, butuh kasih dana gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya takut telat nanti untuk tema kita pada siang hari ini. Ya. Ada pertanyaan nggak? 1 atau 2 lah. Kalau diam berarti udah paham. Atau nggak ngerti sama sekali. Yaudah ya, semoga. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya kan seorang ibu ya, punya anak gitu. Kenapa ketika sama anak sama orang tua itu, maksudnya apa yang saya lakukan kepada anak dan apa yang saya lakukan ke orang tua itu lebih banyak ataupun lebih hati itu lebih plong banget itu ke anak gitu. Maksudnya misalnya nih, Anda nggak punya kebutuhan apa, kita itu ngeluarin uang kayaknya gampang aja gitu. Tapi kenapa kalau ke orang tua itu, kenapa sih gitu? Padahal dia yang kita tahu dia adalah yang melahirkan kita, tapi lebih gitu loh ke anak itu lebih. Apakah memang begitu seorang
seorang ibu gitu ke anaknya gitu. Iya. Dan apa yang kita lakukan biar kita itu sama gitu, memberikan ke orang tua itu sama seperti kayak yang si anak gitu. Iya. Itu gimana ya? Emang kalau sama anak kan kudu kewajiban ibu ya untuk memberikan nafkah ya gitu ya. Saya katakan tadi ya, kalau masalah kewajiban, kalau istri makan surganya ada di suami ya. Walaupun dalam sebuah ayat mengatakan begini, kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia, ya wayas alunaka madza yunfikun, mereka bertanya tentang apa yang dinafkahkan, maka kul ma anfaqtu min khairin, katakanlah apa-apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan. Kebaikan itu bisa harta ataupun makanan, terserah. Falil walidain, untuk kedua orang tua. Jadi orang tua diutamakan kalau kita mau sedekah gitu ya. Tapi kalau untuk ngasih anak itu udah kewajiban ya, bukan malah sunnah gitu loh. Kalau ibu mau ngasih ke ibu, yang nanya tadi mau ngasih ke ibunya, ya itu nafkah namanya, sedekah. Kalau sedekah yang utama untuk siapa? Al-Quran mengatakan falil walidain, nomor 1 orang tua gitu. Tapi kalau anak tadi udah kewajiban, Anda nggak berdosa ketika Anda memberikan nafkah kepada anak ya, prioritaskan, nah bahasanya, ketimbang orang tua. Nanti kan ada suami tuh, suami wajib untuk memberikan nafkah orang tua kalau emang dia membutuhkan. Karena yang pertama kali dia harus diberi adalah orang tua, jangan dia sedekah sama orang lain, sedangkan keluarganya masih membutuhkan gitu. Jadi birru abaakum, memang ada hadis mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, tabarrau abnaakum, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau kita pengen punya anak kita nanti nurut sama kita dulu harus nurut ke orang tua, begitu. Jadi Anda nggak dosa Bu kalau misalnya kecenderungan Anda prioritas kepada anak, sedangkan ibu kurang begitu ini gitu ya misalnya. Tapi tetap ibu jangan berhenti ngasih, mohon maaf ya, jangan berhenti ngasih. Tapi untuk prioritas kepada anak itu kewajiban, karena anak adalah amanah, begitu. Ya, jadi kalau untuk orang tua mah kalau bagi cewek itu maksudnya adalah sedekah. Kalau sedekah mah hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sama anak wajib, karena anak adalah tanggungan kedua orang tua gitu. Saya kira itu ya jawaban saya. Kalau kurang jelas ya bisa di via BBM saya. Nomor gini. Enggak. Bisa Bapak itu ada nomor saya. Saya kira itu saja karena saya takut telat ini. Ya Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Berhubung dengan keterbatasan waktu dengan tema Birrul Walidain, begitu singkat tapi padat, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersiapkan sebelum waktu sudah habis ya, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.